Iya. Enggak, kemarin aku mau terbang tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa terbang? Dari mana? Dari Jakarta naik Garuda. Lah kenapa kamu nggak Tanggal bisa terbang 20. katanya? Entry visanya katanya udah expired. Lah entry Apa visanya kata expired maksudnya gimana? maksudnya jadi nggak bisa terbang gitu bis. Lah kok iso? Suruh bayar 15 juta lah ya. Siapa sih yang suruh bayar 15 juta? Iya. Siapa yang suruh bayar 15 juta? Pihak Garuda. Yakin ini Check in itu nggak? Iya, yakin. Aku nggak bohong. ada buktinya nggak kamu Iya. suruh bayar 15 juta sama Garuda? Aku nggak ada bukti. Terus bagaimana? Aku langsung cabut. Alah, Cancel tiket. terus Terus aku pulang loh, nggak jadi terbang. bukan nggak ada 15 kejelasan juta itu atau buat seperti apa dan jaminan. bagaimana? Kamu yakin bahwa mereka menghalang-halangi kamu terbang? Halo? 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 Ini ada sesuatu yang aneh, katanya mbaknya nggak bisa terbang karena visanya masih aktif loh. Apakah pemerintah Indonesia tidak bisa melihat ini anak visanya masih hidup? Ini ada seseorang dimintain di airport 15 juta. Kok bisa? Ini pertanyaannya. Dimintain uang 15 juta. Sebentar, ini penasaran saya nih. Mbak, saya itu tiketnya, butuh tiketnya sampean itu, tiket dari Garuda. Sebentar ya. Halo. Pagi Pak. Maaf nih Pak, saya dapat laporan. Kemarin ada anak terbang dari Jakarta. Stafnya Garuda tidak paham tentang visa Pak. Dan dia mencekal anak. Selamat pagi. Jadi dia itu dengar nggak Pak? Sorry, saya sudah nyocot duluan. Halo. Oke, kemarin saya ada salah satu anak dari Indonesia. Dengar nggak Pak? Suaranya kayaknya putus-putus. Uh. Mereka stafnya yang ada di bagian check-in itu tidak bisa melihat Pak. Jadi anak ini suruh bayar 15 juta. Akhirnya anaknya mutong pulang kampung. Nah ini seperti yang kemarin saya katakan pada Bapak, kalau stafnya nggak tahu lihat visa, jangan menghalang-halangi orang terbang Pak. Sekarang saya kirimkan ke Bapak ya. Anak ini, apakah anak ini benar-benar naik pesawat Garuda dan
tidak, pegawainya tuh tidak bisa melihat visa dan dia di cancel terbang, Pak. Jadi visanya ini posisi masih hidup karena dia sudah extend ke Macau. Sama mereka itu malah ditulisi bahwa mereka itu udah expired. Padahal di sini bulan 3 tanggal 5 2023 itu pernah ke Macau extend visa. Kok malah dihalang-halangi terbang? Makanya saya aneh nih. Tolong dicek ya. Tolong dicek. Terima kasih. Oke. Saya telepon staf Garuda, Mbak, karena ternyata ada anak terbang di mana saya nggak tahu nih kesalahannya pada siapa. Padahal saya sudah berkali-kali nih mengatakan pada Garuda itu sangat bagus sekali. Tapi kenapa stafnya Garuda itu ikut campur tentang visa? Itu loh yang saya nggak paham. Kenapa stafnya Garuda itu ikut campur tentang visa? Sementara mereka nggak paham tentang visa, mereka nggak bisa lihat tentang visa. Nega iso nanya, jangan sok pinter loh. Ini anaknya gagal terbang, padahal saya sudah katakan bahwa Garuda itu the best loh. Tapi kenapa stafnya itu kayak gitu terus ya? Bentar. Kok terpancing emosi sama saya lama-lama ya? Ini harusnya stafnya ini dikasih apa ya? Ilmu ya? Nek gak iso ndelok visane wong Hongkong ojo keminter gitu loh. Jadi saya akan nyari ini. Duh, jangan ono ae. Jadi mbaknya ini nggak bisa terbang kemarin. Bagaimana orang nggak takut nih kalau kayak gini? Di wong wisan. Bentar ya Mbak ya. Sebentar ya Mbak ya. Mbak, saya itu butuh tiketnya sampean itu, tiket dari Garuda. Ya mbaknya masih belum bisa online. Jadi ini salah satu teman kita katanya tercekal dan bukan karena apa, karena mereka tidak bisa lihat visa ini, Mbak. Jadi ini sangat memalukan sekali kalau staf pegawai penerbangan aja nggak bisa ngelihat visa, terus tiba-tiba digagalkan penerbangannya. Saya nggak tahu nih. Iya Pak, ini akan menjadi huru-hara loh. Kalau pegawainya tidak bisa melihat visa masa berlakunya itu loh sampai Mei tahun 2024 itu masih bisa masuk Hong Kong. Kenapa dia dicekal? Dia malah di bawah itu digarisbawahi bahwa dia itu sudah overstay. Maksudnya apa itu? Makanya kalau nggak bisa lihat visa, saya siap untuk menjelaskan pada staf Garuda yang dimaksud visa itu yang mana. Ini lama-lama kan bikin orang nggak jelas Pak, bikin orang, dan dia cerita di sosial media di luar sana bahwa dia nggak bisa terbang karena stafnya Garuda yang menghalang-halangi dan minta uang 15 juta. Dia tidak ada bukti, tapi kan di bandara ada, bisa dicek no CCTV-nya, bener nggak sih anak ini check in dan tidak diizinkan terbang. Saya benar-benar minta diselidiki nih ya Pak ya, tolong, terima kasih. Jadi nggak ngerti deh ini gimana dan seperti apa ya. Saya langsung komplain ke general manajernya Garuda. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau stafnya Garuda tidak bisa karena keterbatasan ilmu, tidak semua orang tahu, ya tolong jangan sok pinter gitu loh maksud saya. Jadi ini saya mohon pada setara staf aja nggak paham sih dengan peraturan di Hong Kong. Harusnya kalian jadi staf yang bagian penerbangan Hong Kong harus tahu dong yang dimana dimaksud visa dan dimana yang bukan visa. Hah? Masa
Masa iya sih lihat visa nggak bisa, udah menyatakan orang nggak boleh terbang? Hah? Nggak gini kali caranya. Dimintain uang. Jadi saya harap ini benar-benar diselidiki ya. Bukan cuman abal-abal ya. Saya tidak ingin ini abal-abal ya. Karena Garuda itu sangat bagus sekali. Kalau sampai ada oknumnya Garuda ingin menjatuhkan nama Garuda sendiri, kan ya sangat memalukan. Garuda Indonesia. Masa iya stafnya nggak bisa melihat visa Hong Kong itu aktif atau tidak? Bagaimana caranya? Ya diajarin dong. Kalau perlu mereka harus datang ke Hong Kong untuk belajar apa sih yang dimaksud visa udah Jutkeng, apa sih yang maksud visa belum Jutkeng. Ini ya, stafnya Garuda harus belajar loh. Masa iya Brunei Airlines nggak ada masalah, Cathay Pacific nggak ada masalah. Yang bagian check-innya sok pinter nyelidiki dan ngecek dan mengatakan bahwa harus bayar 15 juta. Maksudnya apa itu? Ini saya sudah meminta pada general manajernya yang ada di Hong Kong untuk menyelidiki nih staffnya ini. Karena saya yakin dan percaya itu Garuda itu bagus sekali. Garuda itu the best bagi saya. Saya merasakan sendiri bagaimana pelayanannya di Garuda. Tapi kalau di pintu masuknya Garuda sendiri dihalang-halangi, ya, kalau sampai masuk di pintu Garudanya saja dihalang-halangi, waktu mau check-in cuma ngambil tiket aja ini nggak bisa terbang dan dimintai uang 15 juta. Terus bagaimana saya bisa mempromosikan Garuda baik, Garuda bagus, sementara stafnya aja nggak bisa membaca visa? Kenapa stafnya Garuda tidak bisa membaca visa? Harusnya kalian belajar. Sebagai salah satu staf yang menangani tentang Hong Kong, kamu tidak bisa membedakan antara extend visa dan yang lainnya. Ya jangan sok pinter, kamu nanya. Ini khusus buat yang ada di Jakarta ya. Saya minta share ya buat teman-teman. Tolong di-share buat semua staff yang bagian check-in pesawat. Jangan sok tahu dan sok pinter. Kalau kalian nggak bisa ngecek, nanya. Jangan menggagalkan penerbangan. Jadi saya masalahnya tidak akan menjadi panjang karena saya sendiri telepon manajernya Garuda. Jadi bagaimana Garuda bisa menjadi lebih baik lagi nih? Pelayanan di awal aja udah nggak bagus. Garudanya bagus nih, Starwedesnya bagus, yang di Hong Kong bagus, yang di Indonesia kenapa kalian nggak bisa ngecek visa? Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Jadi di sinilah saya merasa bahwa sangat kecewa sekali ya. Orang-orang di Indonesia tuh pendidikannya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada saya. Saya cuma lulusan SD, SMP. Saya bukan orang pinter. Tapi saya tidak malu untuk bertanya. Seperti apa dan bagaimana? Ini anak nggak bisa terbang. Lagi dan lagi. Maksudnya apa sih? Semua orang mengatakan Garuda adalah paling jos. Semua orang bilang Garuda adalah paling hebat. Dan saya merasakan Garuda paling hebat. Kenapa stafnya nggak bisa baca visa? Kalau saya bilang goblok, nggak mungkin dong. Sekelas Garuda ngayar staf tidak bisa baca visa. Sekelas Garuda tidak bisa seleksi ini stafnya. Halo, perusahaan Indonesia. Lebih baik ngejeng pembantu aja lulusan dari Hong Kong. Kan tahu nih visa yang berlaku sama enggak. Padahal kemarin saya barusan ngobrol dengan general manajernya Garuda. Dan saya sudah explain nih, karena stafnya Garuda bagian check-in itu tidak paham tentang visa. Jadi jangan sok-sok pinter gitu loh. Jangan sok tahu. Pakai seragam pegawai negeri, nggak bisa ngecek visa. Nggak malu kamu? Saya tuntut beneran loh ini. Dan saya nanyain sama mbaknya, ada buktinya nggak kalau Garuda minta uang 15 juta? Dan sekarang saya mencari Garuda, bertanya pada Garuda,
Alasan kenapa mbaknya ini nggak bisa terbang. Kenapa saya bilang minta share lagi. Share kan ini ada 100 orang, ada 200 orang. Share no. Kalau bisa nih nyampe sama pemiliknya Garuda. Kalau bisa pemerintahan Garuda bisa ngeliat. Ini kedua kalinya ini kasus. Ini yang kedua kalinya. Yang dulu karena malam saya bisa ngangkat telepon, dia bisa terbang. Dan karena kemarin malam saya nggak bisa ngangkat telepon dan nggak tahu dia terbang, akhirnya dia nggak bisa terbang dan dimintai uang 15 juta. Dia pulang ke kampung hari ini, Mbak. Kemarin LG, sekarang apa lagi? Mbaknya ini sekarang di kampung sinyalnya angel. Dan general manajernya yang di Hong Kong itu sangat baik sekali ya. Mereka itu mau menyelidikinya. Dan saya nggak tahu nih maunya apa. Kalau sampai mereka tidak menjelaskan sama saya, kenapa Mbak? Halo Mbak. Halo, iya Mas. Aku sudah telepon general manajernya Garuda. Aku pingin mereka menyelidiki kenapa sampai nggak bisa terbang. Aku kan udah kirim entry visa itu. Sudah, saya sudah paham. Tapi kan aneh, sekelas stafnya Garuda nggak paham visa. Iya, makanya aku juga heran. Terus bos aku ke imigrasi Hong Kong itu nggak bisa ngeluarin visa lagi karena ya nggak bisa, itu extend visa kok. Nah iya, itu extend visa. Aku makanya nih Mbak, sekarang di sini lagi live. Saya sudah ngomong sama general manajernya. Mereka harus menggantikan tiket kamu. Mereka harus menggantikan tiket kamu karena bukan kesalahan kamu. Jadi aku udah cancel tiket di sini. Bukan cancel atau enggaknya, biar Garuda bertanggung jawab dong. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi aku kepingin Garuda belajar dari sampean. Visanya sampean itu gerumot biar. Lah iya. Kenapa mereka berhak mencekal sampean? Ya aku kan sendiri, jadi aku nggak berani. Dan nggak ada teman. Dan nomormu sudah aku kasihkan ke general manajernya Garuda. Jika siapapun atas nama Garuda mengancam sampean rekam. Iya. Jadi sampean rekam. Saya tidak mau. Karena Garuda sangat bagus loh, Mbak. Iya, aku tahu. Makanya aku pakai Garuda. Tapi kan stafnya goblok toh? Apa yang mereka katakan saat itu sama sampean? Kenapa sampean tidak diizinkan terbang? Saya nggak diizinkan terbang. Harus menunjukkan entry visa itu. Lah entry visa kan itu dua-duanya, Mbak. Iya, udah tunjukin itu. Terus sampai 2024 visamu. Iya. Terus kalau kamu mau terbang, transfer duit 15 juta. Bukti transferan harus ada. Buat apa ya? Kalau buat saya terbang ke Hong Kong, tapi nggak bisa keluar gitu loh dari imigrasi Hong Kong. Jadi buat beli tiket balik ke Indonesia gitu. Kan aneh. Iya. Jadi sampean harus transfer uang. Kenapa tidak minta nomor rekeningnya? Saya nggak minta. Saya nggak mau bayar. Nah, ini saya akan menyelidiki benar-benar karena ini saya orang pertama yang mengatakan Garuda itu jos. Tapi kenapa staf sekelas staf Garuda itu menggagalkan penerbanganmu? Jadi kamu jangan beli tiket dulu. Aku ingin tahu kenapa dan ada apa. Aku udah beli tiket besok hari tanggal 27 terbang jam 1 lebih. Jam 1 malam lagi? Iya. Terus kan sama aja kasusnya, karena kan nggak ada visa lagi, Mbak. Mereka akan bertanya bahwa kamu nggak ada visa lagi. Iya, aku takutnya itu, Miss. Makanya aku mau minta perlindungan sama Miss Yuni. Oke. Gitu. Oke, dan itu kamu punya nomornya yang ada di sana ya, yang nomormu itu sudah tak kasih di general manajernya. Aku minta tiketmu yang kemarin gagal terbang dan tiket barumu. Jika orang yang sama, tolong di video. Aku butuh bukti, Mbak. Oke. Dan yang tiket pertamamu itu kobong apa enggak? Ya enggak, langsung ganti hari itu. Langsung. Jadi tapi ya terus.
Terus Ya kan sama aja, sama di cancel atau enggak, diganti Iya, hari atau enggak, kan tetap aja visamu enggak nambah, enggak ngurang. iya, Terus kenapa nggak ada, dipersulit? nggak. Ya aku nggak tahu kenapa aku dipersulit. Kamu ambil video deh. Jika orang yang mempersulit itu mengatakan bahwa kamu harus naruh uang 15 juta sebagai jaminan, videoin dan kirimin ke Oke. saya. Pecat Oke, aja oke. pegawai kayak gini. Oke, iya. Aku makanya aku telepon Miss Yuninya kan mungkin udah malam ya, udah Iya, saya rehat. nggak tahu. Nah, sekarang aku butuh tiketmu. Aku butuh tiketmu. Oke. Dan Oke, jika oke. orang waktu check in itu orangnya yang sama, tolong divideoin ke saya. Saya butuh video itu. Oke. Bener nggak Sekarang sih? aku udah maksud sih. Iya benar. Aku udah maksudnya udah mikir gitu. Waktu pertama kan aku nggak mikir, down banget itu loh. Stres. Kamu stres banget. Nggak bisa ya iyalah, nggak bisa telepon gitu loh maksudnya. Dan ingat, ojo lali di video. Aku pas waktu keluar dari bandara itu baru ingat kenapa nggak ambil nama gitu, nama dia, terus foto gitu. Iya, karena saya Kenapa butuh itu. Itu aja. Iya, buat bukti kan. Betul. Waktu itu down banget, bener-bener down. Kamu stres gitu? Coba ya. Iyalah, stres banget. Gimana? Stres banget saat kamu tahu tidak diterbangkan oleh Garuda. Iya, lemes gitu langsung, duduk gimana gitu. Udah nggak ada teman, nggak ada yang melindungi gitu lah. Tidak ada yang melindungi. Oke. Sendiri. Oke. Dan nomormu sudah tak kasih ke General Manager Garuda. Saya Garuda. harap ini. Oke. Kalau kamu ada masalah bagaimanapun, kamu langsung ngomong sama saya. Jadi, iya, oke. aku butuh tiketmu, aku butuh paspormu. Jika kamu tidak bisa terbang lagi, urusannya lain. Dan rekaman, Mbak, seandainya nggak bisa terbang, biarkan. Jadi ini kamu akan merasakan bedanya antara kamu tidak ada yang membela sama ada yang membela. Aku pengen tahu nih. Iya. Mau nggak mereka bertarung sama saya? Selagi kamu bener loh ya. Oke. Iya. Bener kan, masih visa aku masih hidup. Apa semuanya masih aktif kan? Makanya semua masih aktif, visamu masih aktif. Nggak bisa kamu minta ke imigrasi visa lagi. Tuman tuh. Makanya. Tajak tarung beneran mau nggak ya? Iya. Makanya aku minta pertolongan lah sama Miss Yuni atau Pak Beni gitu kan. Tapi kan kalau ngomong kan sama pejabat nih lah, nggak ada buktinya kan, mereka tidak berani ngomong, Mbak. Iya. Karena itu kalau mereka memang benar meminta kamu uang 15.000, harusnya kamu rekam sebagai bukti. Kalau enggak kan kalah kita. Iya. Jadi itu. Saya cuma minta Garuda untuk membuka CCTV-nya. Jadi saya minta tiket kamu pertama, kedua, sama paspormu. Oke. Sekarang saya minta, ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak ya. Yo, makasih Miss Yuni. Kaget, Mbak, saya dapat telepon, dapat SMS mengatakan bahwa minta uang jaminan 15 juta dari salah satu pekerja migran. Karena mereka tidak bisa membaca visanya orang Hong Kong. Tidak bisa membaca visanya pekerja migran Hong Kong. Apa hak kamu? Padahal saya sudah ngomong nih sama general manajernya bahwa kalian nggak bisa membaca tentang visa. Jangan sok pinter. Pakai baju seksi, rambut ditata rapi, pakai sepatu hak tinggi, bekerja di Garuda. Lihat visa aja nggak bisa. You gak seimbang no. Gak seimbang dengan kesombongan kalian pakai baju branded. Gak seimbang dengan gaya kalian. Padahal Garuda jos banget sih, kenapa bisa ngambil staff ini sih? Saya nggak gagal paham deh saya. Jadi saya ngomong sama teman-teman, jika video ini nggak viral ya nggak nyampe. Aku butuh paspormu, Mbak. Butuh paspormu. Saya nggak paham nih. Saya benar-benar tidak paham. Saya sekali lagi tidak pernah ingin ngomong goblok ya. Segoblok itu kah stafnya Garuda?
nggak bisa bahasa, nggak bisa tata cara tentang visa di Hong Kong. Jok keminter. Hah? Ora iso maca visa keminter gagalno penerbangannya orang. Ya mbak dengan PD-nya telepon majikan konjuk visa ndek imigrasi ya ora dikei lah. Wong visane jek masa berlakune jek ono. Hah? Di-share ben viral. Lah kalau kalian nggak bisa sampai nempuh 1.000 sampai 5.000 ya